konsolidasi Ganjar mengalahkan deklarasi Anies. Kehadiran Anies di Jember tidak berlangsung lama karena warga yang menggubrisnya cuma segelintir orang saja. Fokus mereka ke Ganjar Pranowo, makanya Anies tidak dilirik banyak orang. Mungkin karena tunggangan mewahnya juga membuat warga enggan mendekat ke capres elit itu. Ya sudah, dibuatlah acara di tempat megah lain yang berisi deklarasi dukungan dari persatuan relawan pendukungnya. Namanya Relawan Amanat Indonesia Anies. Sekilas nama relawan Anies itu memang membuat selfok karena mirip sekali dengan Partai Amanat Nasional PAN. Dan ternyata beberapa yang tergabung dalam relawan itu adalah kader dari PAN. Namun hal itu dikoreksi oleh DPP PAN Saleh Partaonan Dauli. Kalau kader yang menginisiasi pembentukan relawan Anies itu sudah tidak aktif dalam kepengurusan di internal PAN. Walah, acara besar saja identitas orangnya tidak jelas. Saleh mengungkapkan hal tersebut menjadi evaluasi dalam internal PAN dan keputusan kader tersebut akan dijatuhi sanksi atau tidak. Masih menunggu keputusan bersama. Tidak berhenti di situ. Publik kembali dibuat geram tatkala isi pidato yang disuarakan Anies ini justru menebar kebencian terhadap pemerintah. Pemilu Pilpres 2024 Anies Presiden. Bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan sebuah program. Bukan. Pemilu 2024, pemilu 2019, pemilu 2014 dan pemilu-pemilu lainnya adalah sebuah kesempatan untuk menengok kembali arah perjalanan bangsa. Republik ini didirikan dengan cita-cita, dengan janji menghadirkan keadilan bagi semua. Memang dia ini antitesa Presiden Jokowi. Tapi kenapa saat menyampaikan janji, ia tidak kembali melihat terhadap kerusakan DKI Jakarta yang dibuatnya? Yang menjadi kritik perihal mobil listrik memenuhi jalanan. Ku kembalikan lagi, memangnya Jakarta bisa keluar dari masalah kemacetan saat Anies memimpin? Tidak. Tapi dia berani memperlihatkan apa yang dikerjakan di Jakarta. Bunuh diri namanya kalau seperti itu. Lalu dia mengkritik pembangunan yang kurang merata. Padahal pendukungnya dan calon pendampingnya AHY sering mengomentari utang negara di saat keperluan utang itu untuk kemajuan pemerataan infrastruktur di Indonesia. Tidak ada negara tanpa utang. Yang terjadi hari ini Presiden Jokowi dan Ibu Sri Mulyani terus mengusahakan menjaga kondisi agar ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik, agar penekanan inflasi terus berjalan supaya negara kita tidak masuk dalam list pasien IMF. Dan yang utama, pemerataan infrastruktur berjalan walau harus susah terlebih dahulu. Memangnya kalau tidak sekarang kapan lagi? Nunggu utang kita lunas keseluruhan? Ya sudah, nunggu Anies dan AHY jadi presiden dan wakil presiden saja. Bukan hal positif. Yang diucapkan Anies justru mengandung unsur negatif. Tunggu saja setelah ini, Surya Paloh akan kembali mengemis kata-kata Nasdem masih berpihak dan mendukung pemerintahan Jokowi. Ya basi dong. Coba kita telisik lagi ada kejanggalan apalagi dalam deklarasi relawan Anies kemarin. Acara mewah itu diselenggara di tenis indoor Senayan. Katanya sih yang hadir ada 4.000-an partisipan. Tapi kok banyak tempat yang kosong ya? Beberapa ruang dan tribun terlihat tidak dipenuhi. Semakin terlihat jelas saja bahwa acara itu dibuat untuk menggantikan safari politiknya di Jember yang sepi pengunjung. Kontra sekali dengan masa dalam konsolidasi Ganjar Pranowo di Jember kemarin, yang membuat takjub akan kekompakan kader PDIP. Acara yang diselenggarakan di GOR PKPSU itu mampu membius pandangan kita akan kobaran semangat saat Ganjar melakukan sosialisasi dan konsolidasi pemenangan Pilpres 2024. Jelas, yang datang saja bukan hanya barisan kader PDIP Jember, tapi juga DPC di sana. Benar adanya, semangat yang dibangun itu akan sangat terasa jika orang yang didukung terjun langsung ke lokasi. Tapal Kuda adalah lokasi yang terkenal sulitnya untuk meminta dukungan dan doa, tapi itu tak menerpa Ganjar. Ia sendiri membuktikan selama di Jember kemarin, mulai dari jogging di tengah warga mengelilingi alun-alun hingga bersilaturahmi ke pondok pesantren. Hanya sambutan hangat yang luar biasa membuatnya bungah. Inilah yang disebut impossible is nothing.
Ganjar menunjukkan jika niat kita baik, semua akan dimudahkan. Ia mengungkapkan bagaimana tindak tanduknya sebagai seorang capres juga menjadi penilaian saat bertandang ke Jember kemarin. Sopan santun dan adab yang baik adalah bekal Ganjar untuk melakukan pergerakan. Jelas attitude itu memang sudah melekat kuat dalam diri gubernur 2 periode itu. Makanya dimanapun dia berada, kehadirannya selalu diterima dengan baik. Dalam pertemuan akbar itu, Ganjar menyampaikan bagaimana memulai perjuangan dengan gotong royong bersama. Ia mengartikan bagaimana gotong royong yang selalu digelorakan oleh Bung Karno tentang banting tulang bareng, berkeringat bareng, saling melengkapi, yang memiliki lebih kasih yang banyak, yang tidak punya maka berjuanglah semampunya. Mari kita satukan kekuatan. Sekali lagi saya derek titip mereka yang berada pada barisan Ganjar Pranowo, tolong jangan menyakiti orang lain, jangan dimakan orang lain, jangan bully orang lain. Terlepas dari semua itu, inti dari gotong royong adalah mencapai tujuan yang sama, yaitu kemenangan. Apa yang diutarakan Ganjar itu mampu membangkitkan semangat kader untuk memulai perjuangan, untuk saling bahu-membahu demi meraih kemenangan. Semua itu dilakukan agar negara kita tidak dipimpin oleh orang yang salah, karena hanya mengincar kekuasaan tanpa peduli bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara sesungguhnya. Setelah berpanjang lebar, Ganjar dan istri diarah untuk menyapa para kader yang hadir. Teriakan Ganjar Presiden menggema memenuhi gor, sorakan merdeka mampu menambah semangat yang sedang membara. Acara penuh kobaran semangat itu semakin gayang dengan dendangan lagu Celeng Dengleng milik Encik Krisna yang sudah diperbarui liriknya. Teriakan jar jinjar beh, Ganjar siji Ganjar kabeh berhasil memecahkan suasana dalam konsolidasi siang itu. Kibaran bendera PDIP dan bendera bergambar Ganjar Pranowo menjadikan suasana semakin ramai dengan dominasi warna merah. Sungguh konsoliditan itu tiada duanya, apalagi bila dibandingkan dengan milik Anies Baswedan tadi. Tidak ada apa-apanya. Ya, dari konsolidasi kemenangan yang dilakukan Anies dan Ganjar tidak membuat mata terbuka lebar. Mana pemimpin yang mengerahkan rakyat ke tindakan baik dan mana yang justru merendahkan demi melancarkan aksi busuknya. Itulah mengapa Ganjar bisa membangkitkan semangat pendukungnya, karena yang ia lontarkan itu berniat positif. Sedangkan Anies yang berniat membakar semangat harus pupus, karena apa yang ia ucapkan justru hal buruk berisi seruan negatif. Begitulah kura-kura, artikel yang diambil dari Syu.com, ditulis oleh Nikmatul Sugiarto. Bagaimana menurut Anda?